teks deskripsi, pengertian dan macam-macam majas. Pengertian majas. Majas adalah bahasa yang indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan satu hal atau benda atau hal lain yang lebih umum. Majas ini biasanya digunakan untuk mempercantik suasana kalimat yang tujuan akhirnya untuk memberikan efek tertentu agar tercipta suasana kesan imajinatif bagi penyimak dan pendengar. Kita lanjutkan. Majas yang sering digunakan untuk teks deskripsi ada 4. Yang pertama adalah majas personifikasi, majas metafora, majas metonimia, dan majas simile. Mari kita bahas satu demi satu. Majas personifikasi adalah majas yang merupakan gaya bahasa yang membuat benda seolah-olah mereka hidup dengan memberikan sifat seolah-olah mereka melakukan sesuatu layaknya manusia. Saya garis bawahi, mereka seolah-olah hidup. Mereka hidup, seolah-olah mereka hidup, dan memberikan sifat seolah-olah mereka melakukan sesuatu layaknya manusia. Jadi karena seolah-olah berarti itu hanya mengibaratkan seperti manusia. Lebih jelasnya kita lihat pada contoh berikut. Contoh majas personifikasi. Pada siang hari, matahari menatapku di balik awan. Menatapku di sini adalah kata kerja yang sering dilakukan oleh orang atau manusia atau benda atau makhluk lain yang hidup. Tapi di sini disandingkan dengan matahari, yang mana matahari adalah benda mati yang diibaratkan seolah-olah bisa menatap awan. Lanjut ke contoh kedua, angin pada malam hari ini sangatlah dingin, menusuk hingga ke ujung tulangku. Yang kita garis bawah pada menusuk. Menusuk di sini adalah kata kerja yang sering dilakukan oleh orang untuk menusuk sesuatu dengan alat tertentu. Misalnya adalah menusuk sate, atau menusuk daging, atau menusuk benda-benda lain. Dan di sini disandingkan dengan angin, yang mana angin adalah benda yang mati, yang mana seolah-olah bisa menusuk sampai ke tulang. Kemudian C, contoh selanjutnya, bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang. Di sini adalah rumput benda mati yang diibaratkan dia bisa bergoyang seperti manusia. Jadi kita garis bawah pada bergoyang. Pena menari-nari di atas kertas. Yang bisa menari-nari, kita garis bawah, itu adalah manusia atau benda-benda atau makhluk hidup. Tetapi di sini adalah pena yang bisa menari di atas kertas, yang berarti memiliki makna ada anak atau orang yang sedang menulis. Kemudian yang E adalah kita harus hati-hati berbicara, tembok nanti mendengarnya. Orang yang bisa mendengar adalah orang yang punya telinga, seperti manusia. Sedangkan di sini disandingkan dengan tembok, yang mana tembok adalah benda mati. Yang di sini diibaratkan bahwa tembok ini bisa mendengar. Kita lanjutkan pada majas kedua, yaitu majas metafora. Majas metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Seperti Mulyono tahun 1976 di halaman 648. Ditambahkan juga bahwa kiasan atau metafora adalah perbandingan yang implisit. Jadi tanpa kata seperti atau sebagai di antara dua hal yang berbeda. Menurut Mulyono 1984 halaman 3. Maksudnya adalah implisit adalah sesuatu
pembandingan yang tidak tertulis di dalam kalimat tersebut. Dia membandingkan suatu benda ke benda yang lain, tetapi langsung tanpa ada kata seperti atau bagaikan atau mungkin yang lainnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Contoh macas metafora. Di sini ada 5 contoh macas metafora. Saya akan memberikan tanda pada bagian jago merah, bunga desa, dianak emaskan, buaya darat, buah hati. Yang saya garis bawah di sini adalah kata-kata yang bukan arti yang ada tertulis, jadi memiliki arti yang lain. Misalnya si jago merah melahap gedung-gedung itu. Si jago merah itu adalah dibandingkan dengan atau diibaratkan api. Ya, jadi langsung ke pembandingnya. Bunga desa itu ada sesuatu yang cantik yang menjadi idola di desanya. Bukan berarti bunga yang ada di desa. Kita lanjutkan, dia dianak emaskan oleh majikannya. Dianak emaskan bukan berarti dia diberikan diberi emas atau anaknya berupa emas, tetapi memiliki makna dia diistimewakan oleh majikannya. Jadi di sini tidak ada kata-kata seperti anak emas, bukan, tetapi langsung pada pembandingnya. Kita lanjutkan, jangan dekati dia, nanti kamu terjerat oleh buaya darat. Buaya darat di sini adalah melambangkan arti yang lain, yaitu playboy, orang yang suka ganti-ganti perempuan atau orang yang suka main perempuan. Perempuannya lebih dari 1, bisa 2, 3, atau mungkin 4 dan sebagainya. Di sini ada buaya darat memiliki makna yang lain. Mina buah hati ibunya, memiliki arti bahwa dia adalah istimewa oleh ibunya, bagian dari hidup dari sang ibu. Jadi demikian bahwa macas metafora adalah kata-kata yang dipilih pada pembandingnya itu adalah langsung tanpa ada kata pembanding, seperti kata hubung, seperti mbak dan lain sebagainya. Dilanjutkan ke macas selanjutnya. Pengertian macas metonimia. Metonimia adalah macas yang memakai nama diri atau nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lain sebagai penggantinya. Kita dapat menciptakan atau menyebutkan penciptanya atau pembuatnya jika yang kita maksudkan adalah ciptaan atau buatannya. Bisa pula kita menyebutkan bahan dari barang yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Contoh macas metonimia. Setiap kali berkunjung ke rumahnya, ia selalu menyuguhi sari wangi. Di sini sari wangi adalah menandai teh, dan sari wangi adalah merek dari teh tersebut. Jadi yang disebutkan itu bukan menyuguhkan teh, tetapi menyuguhkan sari wangi. Saya membeli aqua 1 dus. Aqua di sini adalah merek dari mineral. Kita bisa saja kita bisa mengatakan saya membeli air mineral 1 dus, tetapi akan lebih memiliki makna lain, memiliki makna yang lebih cantik menggunakan kata saya membeli aqua, ya, aqua 1 dus. Kemudian ayah saya selalu membeli gudang garam. Gudang garam di sini bukan berarti gudang yang di dalamnya ada garam atau gudang di garam, tetapi di sini adalah merek sebuah rokok. Kita bisa saja menggunakan kalimat yang sederhana. Ayah saya selalu membeli rokok, bisa, tetapi akan memiliki makna yang lebih baik atau lebih cantik, lebih menarik dengan diganti ayah saya selalu membeli gudang garam. Itu adalah metonimia yang menyebutkan pada bagian merek dari barang yang kita maksud. Kita lanjutkan ke pengertian macas simile. Macas simile
itu adalah majas jenis perbandingan yang menggunakan kata-kata sebagai pembanding untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Kata penghubung yang digunakan adalah majas simile, ibarat, umpama, bagaikan, seperti, layaknya, bak, dan lain-lain yang merupakan kata pembanding. Berbeda dengan majas simile, kata perbandingan atau majas perbandingan pada majas metafora itu secara implisit. Jadi membandingnya secara langsung tanpa ada kata penghubung. Sedangkan kata majas simile ini sama-sama membandingkan, hanya yang membedakan pada majas simile ini menggunakan kata penghubung perbandingan seperti ibarat, umpama, bagaikan, dan sebagainya. Contoh yang lebih memperjelas, misalnya ada kata dia cantik bagaikan bulan purnama. Jadi kecantikannya itu terpancar. Ada kata bagaikan. Dia baik bagaikan peri. Ya, jadi bagikan di sini kebaikannya seperti peri. Itulah majas-majas yang telah kita bahas dari awal sampai akhir, dari majas metafora sampai majas simile. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang materi-materi yang berhubungan dengan teks deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.